Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, anak kelas 4A dan 4B yang ibu sayangi karena Allah ya. Pagi ini Selasa 31 Maret 2020, kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring masuk pekan ketiga ya. Nah, anak-anakku semua, semoga di pagi yang cerah ini kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari anak-anakku semua, kita masuk ke bab baru ya. Setelah pekan lalu kita melakukan UH, sekarang kita masuk ke bab baru, yaitu bab 9 tentang pengukuran sudut bagian pertama ya. Ini bab baru yang akan kita pelajari di akhir pembelajaran ini ya. Baik, pada pembelajaran bab 9 ini berkaitan dengan pengukuran sudut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai hal-hal yang berkaitan dengan pengukuran sudut ya. Bisa dibuka di buku kalian, siapkan bukunya di halaman bab 9 ini ya. Coba kalian perhatikan di situ ada beberapa kegiatan. Yang pertama, ada bapak-bapak yang sedang melakukan panjat tebing. Nah, kegiatan ini juga berkaitan dengan pengukuran sudut, kemiringannya, tingkat curamnya gitu ya. Nah, kemudian ada bapak mengukur petugas jalan gitu ya, mengukur mungkin tingkat kemiringan jalan atau tingkat miringnya jalan itu seberapa derajat begitu. Nah, kemudian yang tidak asing lagi bagi kalian, coba kalian perhatikan lengan siku kalian. Nah, lengan siku kalian itu bisa digerak-gerakan ya. Coba sambil dipraktekkan bergerak-gerak sikunya. Nah, lengan siku kalian pun itu juga membentuk sebuah sudut. Nah, nanti kita akan pelajari lagi bentuk sudut apa yang bisa dibentuk gitu ya. Kemudian di dalam rumah kalian atau bahkan di sekolah kita ya, kita sering menaiki tangga. Nah, tangga itu juga ada tingkat kemiringannya itu berkaitan dengan sudut juga. Oh, ternyata tangga di rumahnya si A itu terlalu curam. Nah, berarti tingkat kemiringannya berapa derajat. Kemudian tangga di rumah si B misalkan terlalu landai, berarti kemiringannya berapa derajat. Nah, begitu ya. Itu pengantar untuk keseharian kita yang berkaitan dengan sudut. Ada lagi, coba lihat di meja tempat kalian belajar. Nah, di sudut-sudut atau di pojok-pojok bagian meja itu pasti ada bagian-bagian yang runcing. Nah, itu namanya juga termasuk ke dalam bentuk sudut gitu ya. Kita masuk saja ke materi yang akan kita bahas pada pagi ini. Pengertian dan bagian-bagian sudut. Coba perhatikan. Nah, sudut itu adalah daerah yang terbentuk dari pertemuan dua garis lurus pada suatu titik. Jadi jika ada dua buah garis lurus yang saling bertemu atau saling berpotongan, itu pasti akan menghasilkan sebuah sudut. Masih ingat ya, di materi bab sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang garis lurus. Nah, jika dua garis saling berpotongan atau saling bertemu di suatu titik, dia akan membentuk sebuah sudut. Kemarin kita sudah pernah belajar sudut yang saling sehadap, sudut yang saling bertolak belakang, sudut yang saling berseberangan dan sebagainya gitu. Nah, sekarang kita mau
lihat tampilan gambar sudut nih. Misalkan Bu Guru punya dua buah garis lurus yang saling bertemu gitu. Garis AO dan garis BO. Garis ini bertemu di titik O. Nah, ini akan membentuk sebuah sudut. Mana yang dinamakan sudut? Coba perhatikan tampilan pada gambar. Nah, yang Ibu warnai warna kuning ini yang disebut daerah sudut atau yang disebut sudut itu tadi ya. Lalu bagian-bagian sudut ada apa saja? Nah, pertama, nama sudut. Nah, seperti kalian juga punya nama. Sudut pun juga mempunyai nama. Bagaimana memberi nama sebuah sudut? Nah, sudut diberi nama sesuai urutan huruf yang terdapat pada titik-titik gambar seperti yang di samping. Misalkan perhatikan nama sudutnya yaitu sudut AOB atau sudut BOA. Boleh dibolak-balik. Syaratnya titik sudutnya harus berada di tengah gitu ya. Titik sudut yang mana? Titik sudut itu yang tempat pertemuan dua garis tadi, yaitu kalau digambar adalah O. Jadi O-nya harus di tengah gitu ya. Misalkan AOB atau BOA. Nah, lambang sudut itu seperti tertulis di tampilan. Lambang sudut itu seperti bentuk runcing gitu ya, sudut AOB atau sudut BOA. Kemudian yang kedua, bagian sudut yang kedua adalah kaki-kaki sudut. Nah, kaki sudut ada dua, seperti kalian mempunyai dua kaki. Nah, kaki-kaki sudut itu adalah garis lurus yang membentuk sudut tadi. Kalau di situ adalah AO dan BO. Jadi boleh dibalik juga OA dan OB gitu ya. Itu adalah kaki sudut. Kemudian yang terakhir adalah titik sudut. Nah, tadi Bu Guru sudah sampaikan titik sudut itu adalah titik pertemuan antara dua garis lurus tadi. Nah, itu adalah titik O gitu ya. Jadi kalian harus mengetahui itu bahwa bagian-bagian sudut itu ada 3. Nama sudut, kaki sudut, dan titik sudut. Baik, kita lanjutkan. Baik, poin yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis sudut berdasarkan besar sudutnya. Nah, jenis-jenis sudut ini sudah sering kalian dapatkan dulu waktu kelas 3 ya. Pasti pernah paling tidak dengar gitu, jenis sudut apa, dan sudut apa. Nah, Ibu akan mengulang lagi jenis-jenis sudut berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama yaitu sudut lancip. Sudut lancip besarnya kurang dari 90 derajat atau 0 sampai 90 derajat. Nah, coba perhatikan gambar dari sudut lancip. Nah, sudut lancip itu bentuknya runcing gitu ya, atau lebih lancip. Itu namanya sudut lancip dengan besar kurang dari 90 derajat. Kemudian bentuk sudut yang kedua yaitu sudut siku-siku. Besarnya 90 derajat. Jadi tepat 90 derajat itu sudut siku-siku. Perhatikan gambarnya. Iya. Sudut siku-siku ini sering kalian jumpai pada bangun persegi panjang, bangun persegi. Sudut-sudut pada tiap pojokannya berbentuk siku-siku, gitu ya. Kemudian bentuk sudut yang ketiga yaitu sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ini besarnya lebih besar dari 90 derajat atau lebih dari 90 derajat. Kalau sudut lancip tadi dia bentuknya runcing, nah sudut tumpul dia bentuknya lebar atau menganga besar gitu ya. Itu namanya sudut tumpul. Lihat perbandingan gambarnya. Nah, terlihat ya, kalau sudut tumpul dia akan membuka lebar gitu. Kemudian yang terakhir sudut lurus. Yang namanya sudut lurus berarti dia bentuknya seperti garis lurus. Besarnya 180 derajat. Perhatikan gambarnya. Iya, begitu ya. Itu adalah jenis-jenis sudut. Jadi jenis sudut ada 4, sudut lancip, sudut siku, sudut tumpul, dan sudut lurus. Baik, Bu Guru akan memberikan latihan soal untuk memantapkan kalian di materi yang pagi ini Ibu sampaikan ya. Perhatikan, gambarlah sudut berikut lalu tuliskan jenis sudut dan bagian-bagiannya.
ada 3 sudut yang nanti harus dikerjakan ya. Sudut PQR, sudut KLM, dan sudut ABC. Dari sudut-sudut ini nanti tuliskan masing-masing nama sudutnya apa, kaki sudutnya apa saja, titik sudutnya apa, dan jenis sudutnya apa gitu ya. Paham anak-anakku semua ya? Jadi untuk materi ini cukup mudah, tetap semangat mengerjakannya. Semoga kita selalu disehatkan dan dimudahkan dalam segala urusan ya. Baik, nanti jika ada kesulitan boleh ditanyakan pada waktu sesi tanya jawab. Ibu akhiri pembelajaran pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.